Negeri 1 Buluagung. Berlokasi di Jalan Raya Trenggalek Ponorogo, kilometer 3, Desa Buluagung, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. SD Negeri 1 Buluagung unggul dalam prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Visi SD Negeri 1 Buluagung adalah terwujudnya siswa yang berprestasi, berbudaya, berdasarkan iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni Handayani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya mengajar di SDN 1 Buluagung, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek rancangan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Ini berdoa siapa ngajar mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan saya dipimpin dulu lagu Indonesia Raya ya. Ya, kalian selalu mengutamakan takwa dan kesatuan. Silahkan semuanya tolong berdiri ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Yuni. Ya, bentar. Sekarang di absen, kalian tambah semangat. Yang dengan kalimat berarti. Siap ya? Seperti biasanya kita sudah pernah melaksanakan absen dengan kalimat berarti. Masih ingat ya? Masih. Oke, semangat coba. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Silakan mulai dari Fatia. Ismu pergi ke pasar membeli apa? Ya, lanjut. Ismu ke pasar membeli apa dan beli. Oke, kalau bisa jangan di atas. Oke, yuk. Pergi ke pasar
cimol. Ibu ke pasar membeli apel, belimbing, cimol dan dawet. Dawet, yuk lanjut Sela. Ibu pergi ke pasar membeli apel, belimbing, cimol, dawet, dan enak. Emma kemana? Oke, kita doakan semoga Emma segera diberi kesembuhan dan bisa belajar bersama kita lagi ya. Amin. Karena sebelum kita mulai pelajaran, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Macam-macam energi. Ya, Fatia. Ini pembelajaran kemarin kita belajar tentang adaptasi juga kalimatnya. Di kalimatnya. Selain itu kita juga belajar tentang apa? Tari. Ya, Sela. Tarian tradisional. Ya, tarian tradisional atau tarian daerah. Ada yang masih ingat atau ingin menyebutkan contoh tarian daerah dan juga daerah asalnya? Siapa? Rehan, berdiri. Tari Torogo Yakso berasal dari Selain itu, Saya, Bu. David. Tari Saman berasal dari Aceh. Ya, benar. Dari Bali. Nah, hari ini kita juga akan belajar yang berhubungan masih dengan daerah. Oke. Nah, karena kita kemarin belajarnya tentang indahnya kebersamaan. Ya, subtema artinya apa? Bersyukur atas keberagaman. Ya, jadi hari ini Ibu harapkan setelah kalian belajar tentang bersyukur dalam keberagaman, yaitu materi makanan tradisional, nanti melalui kegiatan diskusi dan menyimak teks, kalian mampu menemukan gagasan pokok dan pendukung dalam teks tulis dan teks lisan. Masih ingat ya gagasan pokok dan gagasan pendukung? Masih. Mengidentifikasi jenis makanan tradisional dan menganalisis bentuk sikap menghargai makanan tradisional. Gambar yang pertama itu gambar apa anak-anak? Bukan ayam lodo. Bukan ayam. Bukan, ini makanannya dari daerah Bali. Iya, ayam betutu. Ayam betutu itu dari mana? Dari Bali. Kemudian yang kedua, alen itu makanan khas kita ya, dari Trenggalek. Bahannya apa anak-anak? Dari tepung. Iya, bagus. Siapa tadi yang bilang? Ya, Rehan, coba dijelaskan alen-alen. Ayo berdiri. Alen-alen terbuat dari tepung terigu, tepung tapioka, pewarna makanan. Ya, boleh pernah makanan. Sudah pernah makan manco? Bahannya apa ya manco itu? Dari mana? Dari Trenggalek. Siapa yang ingin menyebutkan manco itu bahannya apa ya? Terbuat dari apa ya? Coba. Dari apa? Sudah pernah? Ya, silakan berdiri. Manco terbuat dari tepung ketan, gula merah, dan beras. Ya. Kalau jenang berasal dari mana? Trenggalek juga. Bahannya apa? Ayamku. Chandra, ayo Chandra silakan. Jenang terbuat dari gula merah, santan kental, air, gula pasir. Dan gula pasir. Setelah kalian memahami tentang nama makanan, daerah asalnya, dan juga bahannya, sekarang Ibu bagi kelompok. Oke, kelompoknya seperti ini saja ya. Jadi kelompok 1, kelompok Fatia. Oke, kelompoknya Fatia ingin memberikan ide kira-kira berhubungan dengan nama makanan daerah, pengennya apa? Coba nama kelompoknya. Dari Trenggalek juga boleh. Alen-alen ya. Oke, kelompok alen-alen. Kalau kelompok 2 ingin tempe keripik. Bagus. Kelompok 3
Jadi kelompok satu tadi namanya alan-alan. Bikin ya alan-alan kriuk. Nah, gitu, oke? Nah, kalau bikin panggil kelompok alan-alan kriuk, nah, gitu ya. Kelompok alan-alan kriuk, enak. Kelompok bikin jeda sendiri atau bagaimana? Kira-kira apa? Gurih, mantap, itu ya, bikin yuk. Kelompok tempe keripik, Gurih, mantap. kelompok nasi pecel, Lezat dan bergizi. oke bagus. Kelompok nasi pecel, Lezat dan bergizi. jempol gitu loh, ya. Kelompok nasi pecel, Lezat dan bergizi. bagus. Ingat-ingat kelompoknya, gitu. Sekarang ibu punya LKPD, tetapi sebelumnya seperti instruksi ibu tadi ya. Kelompok anak-anak silakan maju. Oke. Nanti kamu kasih tahu punya ya. Kalau jawabannya benar, benar betul ya. Oke. Nah, yang kelompok anak-anak juga belum jawab ya. Jangan jawab kelompok lain. Ya, kita sebutkan namanya. Ya, Terbuat dari ayam, merupakan makanan khas dari Madura yang ditusuk dengan tusuk. ya. Apa? Benar? Sate ayam Madura. Benar kan ya? Benar. Tepuk tangan. Selanjutnya, Sela. Ya. Ya seperti donat, tapi warna kuning kecil. Saya. Oke. Masih? Dari mana? Ya, dari Trenggalek. Oke. Benar ya, Sela? Oke, tepuk tangan. Selanjutnya. Ya, Chandra. Tunjuk-tunjuk. Sudah maju ya. Sebentar. Pakai sambal, buah-buahan, Ya. David dulu. rujak buah. Benar. Ya, terus disebutkan lagi dulunya apa? Kira-kira. Sering dimakan tiap hari. Nama lain teh. Rujakan atau jenis-jenis. Ya, Sofia. Rujak cingur. Benar. Ya, rujak cingur. Tadi Chandra bilang dari bagian sapi ya dimasukkan dalam makanan tersebut. Tepuk tangan kita semua. Oke, sekarang dibagikan LKPD ya. Kalian mengerjakan dengan kompak. Ya, silakan dipilih salah satu dengan bentuknya. Apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang terakhir. Ini siap-siap presentasi, Gin. Ya, apa? Yang terletak di awal kalimat. Kalau kalimatnya kalimat kedua atau kalimat terakhir namanya? Oke. Ya, silakan dituangkan idenya. Oke, 10 menit sudah berlalu, sudah selesai ya anak-anak? Sudah. Coba tepuk konsentrasi. Konsentrasi, Dimulai. Baik, sekarang kelompok anak-anak. Ayo, kriuk. Nah, asal lupa kelompok anak-anak. Kriuk. Kelompok tempe keripik. gurih,
Indonesia memiliki banyak sekali makanan khas dan semuanya lezat. Pilih salah satu menu untuk belajar. Mengenal makanan khas daerah. Makanan khas daerah Nangro Aceh Darussalam disebut mie Aceh. Makanan khas daerah Sumatera Utara disebut bika Ambon. Makanan khas daerah Sumatera Barat disebut rendang. Makanan khas daerah Riau disebut gulai belacan. Makanan khas daerah Bengkulu disebut pendap. Makanan khas daerah Jambi disebut gulai ikan patin. Makanan khas daerah Kepulauan Riau disebut otak-otak. Makanan khas daerah Sumatera Selatan disebut pempek. Makanan khas daerah Bangka Belitung disebut mie Bangka. Makanan khas daerah Lampung disebut seruit. Makanan khas daerah Banten disebut sate bandeng. Makanan khas daerah Jakarta disebut kerak telur. Makanan khas daerah Jawa Barat disebut surabi. Makanan khas daerah Jawa Tengah disebut lumpia. Makanan khas daerah Istimewa Yogyakarta disebut nasi gudeg. Makanan khas daerah Jawa Timur disebut rujak cingur. Makanan khas daerah Kalimantan Barat disebut bubur pedas sambas. Makanan khas daerah Kalimantan Timur disebut ayam cincane. Makanan khas daerah Kalimantan Selatan disebut soto Banjar. Makanan khas daerah Kalimantan Tengah disebut juhu singkah. Makanan khas daerah Sulawesi Utara disebut tilutuan. Makanan khas daerah Gorontalo disebut binte biluhuta. Makanan khas daerah Sulawesi Tengah disebut sup ikan jantung pisang. Makanan khas daerah Sulawesi Selatan disebut sup konro. Makanan khas daerah Sulawesi Tenggara disebut lapa-lapa. Makanan khas daerah Bali disebut ayam betutu. Makanan khas daerah Nusa Tenggara Barat disebut ayam taliwang. Makanan khas daerah Nusa Tenggara Timur disebut catemak jagung. Makanan khas daerah Maluku Utara disebut gohu ikan. Makanan khas daerah Maluku disebut ikan asar. Makanan khas daerah Papua Barat disebut ikan bakar manokwari. Makanan khas daerah Papua disebut papeda. Pendap dari mana? Bengkulu. Oke. Kemudian ikan patin dari Jambi. Jambi. Dan ingat ya. Ada lagi apa? Otak-otak Dari Kepulauan Riau. Dari Kepulauan Riau. Kemudian ada Pempek dari Sumatera Sulsel atau Sumatera Selatan. Kemudian ada apa lagi itu? Mie bakar. Bangka. Dari Bangka ke itu. Ada lagi ada apa ya? Seruit. Seruit. Ya, dari mana? Lampung. Kemudian ada
Riau. Apakah benar? Dari mana? Dari Jambi. Ya, dari Jambi. Oke, Bapak ingat-ingat ya. Kalau otak-otak, nah ini baru dari mana sih? Kepulauan Riau. Oke, kemudian dari kalau Bika Ambon, bukan dari Ambon ya, dari mana Hafiz? Sumatera Utara. Oke, bagus ya. Nah, baik. Sekarang biasanya lebih paham lagi, Ibu akan membagikan puzzle. Nanti sambil bermain kalian mencocokkan puzzle sama kelompoknya ya. Kemudian ditempel di LKPD selanjutnya. Oke, LKPD-nya yang tadi kita ikannya dicari. Ayo, ikannya di mana? Ya, halo. Tepuk semangat. Oke, kelompok ini ingin yang presentasi terlebih dahulu. Kelompoknya nasi pecel. Silahkan maju. 2 anak ya. Bilang dan semoga nanti bisa dikembangkan sendiri dengan bahasanya sendiri ya di depan. Ayo bilang Zahira. Katanya dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhan dan ini teman saya yang bernama. Saya akan mengilustrasikan makanan khas dari Maluku Utara yaitu papeda. Bahannya 9 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan tepung terigu, 250. Ini papedanya bukan bahannya, hanya Sagu dan air panas. ya, bahannya adalah sagu dan air panas saja. Bahannya sagu dan air panas. Kemudian Itu sayurnya sambal ikan kuning, ikan kuah kuning. ikan kuah dulu dibayarnya itu bisa ya. Bahannya adalah bahan papeda. Bahan papeda tepung terigu. Ayo, kok terigu loh.
yaitu nasi, lauk seperti rendang, sambal hijau, sayur, ayam lap, dan juga ladul dan lain-lain. Keunikannya, pelayan di rumah makan Padang membawa meja piring secara bertumpuk. Semua menu bisa diberikan di atas meja. Isinya lebih banyak yang dibungkus daripada yang dimakan di rumah makan. Sambal yang dipakai adalah cabai hijau. Sayurnya adalah daun jeruk. Silakan yang ingin bertanya, silakan Chandra. Ya, Kenapa nasi padang lebih disukai cowok ketimbang cewek? Aku bacanya Kau pernah membaca seperti itu? Bukan seperti itu, ya. Silakan, kau kan pendapatnya kamu setuju apa tidak dengan jawaban Chandra? Tidak setuju karena karena nasi padang itu disukai orang lain. Iya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu ya Chandra. Oke, pokoknya silakan selanjutnya mungkin. Mana daerah asal nasi padang? Di Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Ya, jelas silakan. Kenapa nasi padang lebih banyak dibungkus daripada yang dimakan? Kenapa ya? Saya juga penasaran kenapa kok banyak dibungkus kok nggak makan di sana saja? Kenapa alasannya? karena jika dimakan besar, jika dimakan di sana nasinya sedikit karena ada piring yang hanya menampung jika dibungkus. Oke, itu ya. Ada yang ingin menambahkan? Hafid, sepertinya Hafid ingin berpendapat. Kenapa Hafid kalau Karena pas penjajahan banyak-banyak yang pas pembungkus nasinya dibanyakin. penjajahan? Ya, dulu gitu Bu. Oh, dulu kamu pernah membaca seperti itu, ya? Aku Kalau penjajahan yang lainnya ada yang berpendapat, ya Chandra? porsinya lebih banyak ketika dimakan di rumah karena kita tidak nyaman dimakan di luar dan kita nyaman dimakan di rumah. Ya, oke. Bagus ya. Bisa juga itu kalau dibungkus itu lauknya kan lebih lengkap, ya. Beda kalau kita makan di tempat disediakan banyak sekali lauk, kemudian walaupun kita mengambil sedikit saja tapi suruh bayar semuanya. Jadi apa? Mubazir. Oke. Kalau dibungkus itu misalnya kalau kita tidak habis makannya bisa dihabiskan kakak, ya, atau adik atau ibu, gitu, nggih. Jadi makanya itu alasannya mungkin karena banyak yang lebih suka makanannya dibungkus. Dan juga apa yang paling penting, harganya lebih Murah. ya, lebih murah apa lebih mahal? Kalau dibungkus lebih murah apa lebih mahal? Murah karena lebih banyak porsinya. Lebih murah ya. Kalau dimakan lebih mahal karena banyak pilihan lauknya dan juga harus dibayar. Itu aturannya untuk nasi padang. Itu ya, ya. Oke, udah ya, tidak ada yang tanya lagi. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Ada yang salah, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Alan. Anak-anak, hari ini alhamdulillah pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar dan sangat baik ya, karena juga aktif berdiskusi ya, menjawab pertanyaan teman dengan semangat ya, bermacam-macam pendapat dan kita juga menambah banyak apa pengetahuan. Dari yang pertama tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Makanan dan tradisional. Ya, menjadi tadi ya, kita menjadi apa? Ya pertama, ya tadi ya. Mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian kita belajar apa lagi, Lehen? Ya, makanan tradisional dan juga daerah asalnya. Ya, coba Gila, kamu sebutkan 3 makanan tradisional dan daerah asalnya apa saja ya tadi? Nasi padang, kue padang, 3 saja. Terus apa lagi? mie Aceh, kue Aceh, Kemudian Jika Ambon dari Sumatera Utara, rendang dari Sumatera Selatan. ya, itu deh. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Saya. Dua saja. Saya. Kamu terakhir, silakan berdiri. Tempe dari Padang.
Nanti ada bersama-sama ya. Prosederan. Oke, yang sama-sama. 1, 2, 3. Opo maneh kembang jengkeh sing akeh, wohe duren yen panen ora leren. Muga salah saiki saya mrajak, pari jagung delene ledung-ledung. Kang